Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Oke Sobat RH sekalian, ini lucu soal video azan maghrib ya. Sekalian aja itu capresnya itu bikin video azan masing-masing ya. Jangan mengandalkan orang lain ya. Minimal lah bisa menyebutkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Ini luar biasa ya. For the first time Anies berkunjung ke markas PKB. Jadi sepertinya baru seumur hidup tuh Anies datang ke PKB. Ini menunjukkan bahwa mereka memang tidak ada koneksi sebelumnya. Sama Refli Harun sekali juga baru datang ke PKB ya, The Green Party waktu diundang menjadi pembicara mengenai proporsional terbuka. Oke, coba kita lihat ya. Oh rupanya itu ada juga nih videonya yang terbaru ya. Cuma nanti dilihat tuh videonya ya, karena di RH Channel. Isi pertemuan Anies dengan Caimin di PKB, bahas visi hingga tim pemenangan. Kenakan batik hijau, Anies Baswedan disambut Caimin, perdana injakkan kaki di kantor PKB. Kemudian PKB disebut bakal sowan ke markas PKS besok. Juru bicara PKS mengonfirmasi kabar soal rencana PKB bakal berkunjung ke markas DPP-nya pada Selasa. Majelis Syuro PKS akan umumkan kepastian dukungan ke Anies Caimin pada Jumat. Wah, kayak Jumat ya, udah sebentar lagi ya. Fahri Hamzah sebut ada anak mantan presiden akan jadi cawapres Prabowo, Gibran atau AHY. Rupanya sudah duduk bersama Ade Armando dia ya. Duduk dan Habibur Rahman. Kemudian Hasto ke Demokrat, dukung Ganjar dulu baru SBY ketemu Mega. Wah luar biasa. Kata Hasto kan dia tidak mau bekerja sama dengan Demokrat dan PKS ya. Ya sahabat sekalian, coba kita lihat ya. Ini bocoran pembicaraan penting Anies Caimin di markas PKB. Dan amin, betul-betul amin nih, sudah Anies Baswedan. Kemudian Muhaimin Iskandar. Jadi memang kiri kanan ya udah bener ya pasangannya begini ya. Ya kayaknya ya. Nah, itu keren tuh. Walaupun Anies Caimin dalam faktanya lebih pendek tapi dia ditinggikan sedikit gambarnya. Biar tidak terlalu jomplang dan bagus juga gambarnya. Ya, oke. Tapi ada PKB 1. Berarti harus ada yang lainnya juga. Jakarta, CNBC Indonesia, bakal calon presiden Anies Baswedan siang tadi berkunjung ke kantor DPP PKB di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kehadiran Anies disambut Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin ya. Kemudian kehadiran Anies, Caimin beserta pengurus DPP PKB tidak lain adalah meramu strategi menang di Pemilu dan Pilpres 2024. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah soal visi memajukan Indonesia ke depan. Kehadiran Mas Anies pertama kali untuk lebih mengenal dan lebih dekat lagi dengan seluruh pengurus DPP PKB. Secara umum sudah saling kenal namun ada yang belum detail kenalnya. Yang kedua agendanya adalah mendengarkan visi, gagasan, agenda perjuangan, tema-tema perjuangan yang akan diusung oleh Mas Anies sebagai capres dan sebagai presiden kalau menang. Visioning intinya itu, ungkap Caimin di lokasi. Selain membahas soal visi, dalam pertemuan tersebut juga disinggung soal pembentukan tim pemenangan. Ketiga sudah bicara teknis cara kerja pemenangan dan personal orang-orang yang akan ditugaskan untuk melakukan pemenangan. Dan tentu kita juga membuat agenda-agenda serta rencana-rencana jangka pendek sampai pemilu di Februari 2024. Kita juga menyiapkan berbagai pemetaan yang akan menjadi action kemenangan Mas Anies dan saya, tuturnya.
Di tempat yang sama Anies Baswedan menambahkan pertemuan antara dia dengan Caimin dan DPP PKB adalah soal menyelaraskan visi. Nanti partai koalisi pendukung Anies Caimin yaitu PKB, PKS, Nasdem akan duduk sama-sama untuk kemudian menyusun tim pemenangan. Insya Allah kita sevisi dan selangkah untuk lebih maju ke depan, ujarnya. Kemudian setelah tim pemenangan dibentuk, langkah selanjutnya adalah membuat rencana kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan apabila Anies Caimin menang di Pilpres 2024. Anies menyebut ada 2 track yang akan dia lakukan. Track pertama adalah kampanye dan pemenangan dan track kedua adalah penyusunan kebijakan. Untuk track penyusunan kebijakan ini Anies akan melakukan resinkronisasi karena baik Anies, Caimin serta para partai koalisi memiliki rencana berbeda dan harus disinkronkan supaya sama. Tapi komitmen kita adalah memberikan kesetaraan kesempatan. Kenapa dulu ada niat yang sangat baik dari PKB, kita ingin desa kita maju, kita tidak ingin desa kita tertinggal, dan kita ingin ada kesempatan yang setara agar kue APBN itu dirasakan lebih banyak lagi unsur Indonesia dan tidak dikorupsi ya. Itu yang paling penting. Prinsipnya sama dan nanti tinggal pengaturannya kita bahas sama-sama, jelas Anies. Jadi sobat sekalian, dan juga ini ada hal yang menarik ya, Anies dan Caimin kunjungi markas PKS besok. Itu penting juga ya. Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Caimin akan berkunjung ke kantor DPP PKS. Anies Caimin rencananya datang ke markas PKS besok. Rencana besok insya Allah akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB. Kata Anies di DPP PKB Senen ya. Di PKS itu di mana ya? Apa di Jalan Simatupang itu ya? Atau di Mampang ya? Anies mengatakan dirinya akan turut serta dalam silaturahmi tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan kunjungan itu juga akan dihadiri oleh jajaran PKB. Ya ikut kejarnya. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS dan kemudian bersilaturahmi bersama di sana, sambungnya. Sebelumnya PKS menyatakan akan bertemu dengan Caimin pada Selasa. PKS akan mendeklarasikan koalisi bersama dengan Nasdem dan PKB. Insya Allah Selasa kami sudah jumpa, kata Sekjen DPP PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi di Jakarta Hotel, Nusa Tenggara Barat, dilansir Detik Bali Sabtu. Abu Bakar mengungkapkan pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh perwakilan Partai Nasdem. Menurutnya ketiga partai berencana membuat deklarasi bersama. Bertemu Nasdem juga 3 partai Nasdem, PKS dan PKB, kami akan rancang deklarasi bersama, ujarnya. Ya, sobat RH sekalian, itu ya tadi ya hal yang menarik. Mungkin subjektivitas saya ya, saya merasa bahwa memang jauh lebih cepat akrabnya Anies Caimin ini ya, karena mereka ya tadi saya katakan sama-sama beranjak dari usia yang kurang lebih sama-sama UGM, satu angkatan 87, satu angkatan 89, tapi Anies aslinya 88, tapi dia spending 1 year in the US. Waktu SMA ikut AFS ya, program pertukaran pelajar. Jadi kurang lebih sama lah ya. Kalau Anies kelahiran 69, Caimin kelahiran 66 mungkin ya. Coba kita lihat Muhaimin Iskandar ya kelahiran 66 ya 20 is it? Ternyata 24 September 1966, usia 56 tahun, luar biasa ya. Ternyata hampir ulang tahun dia 24 September nanti. Oke. Kalau Anies 69 ya, beda ya kira-kira beda 2-3 tahun. Tapi awet muda itu Muhaimin Iskandar ya, walaupun usianya 56 tahun tapi tidak terlihat. Oke, sobat era sekalian, chemistry itu penting ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana berjuang bersama untuk kemenangan tanpa hitung-hitungan. Tapi kalau hitung-hitungan ya berat. Jangan lupa ya, ada 4 partai di sini. 1 Nasdem ya.
kemudian 2 PKB, kemudian 3 PKS, dan 4 Anies dengan relawannya. Jangan dipikir bahwa relawan itu nggak penting. Jadi sebenarnya 4 kekuatan itu harus disatukan. Jadi jangan di-exclude relawan Anies Baswedan. Sudah banyak mereka berkorban ya untuk mempopulerkan, memenangkan Anies Baswedan. Ya. Bahkan mereka sudah bergerak jauh sebelum partai politik mendukung Anies Baswedan. Jadi itu pun harus dikasih tempat juga ya. Ada relawan-relawan besar, ada relawan-relawan yang bekerja terus-menerus dan lain sebagainya. Kalau PKB baru bekerja sekarang, relawan itu sudah bekerja bahkan sebelum Anies dideklarasikan oleh partai Nasdem. Karena itu mudah-mudahan chemistry di antara mereka itu bisa berjalan secara baik ya. Ya, saudara sekalian, coba kita lihat ya komentar saudara sekalian. Karena seperti saya katakan, mereka ini seperti tombak Trizula. Nasdem, kemudian PKB, PKS. Ketika PKB mau berkomunikasi dengan PKS bagus sekali. Karena theoretically mereka ini Islam kanan dan Islam kiri yang susah sekali disatukan dalam fora politik. Tapi kalau sudah mereka bersatu, harusnya suatu saat PAN itu bisa masuk di sana, P3 bisa masuk. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kecenderungan, PAN kan agak ke PKS, ke kanan. Kemudian P3 seperti PKB ke kiri, ya kan? Enggak juga, P3 juga to some extent sesungguhnya kanan juga sebenarnya, bahkan sangat kanan ya, agak beda-beda walaupun sama-sama dari akar yang sama. Kadang-kadang ada beberapa aktivisnya NU tapi sikap politiknya kadang-kadang berbeda banget ya, tapi ujung-ujungnya memang ya kalkulasi kekuasaan dan itu a common things di dalam politik. Jadi itu ya sobat era sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Luar biasa pokoknya. Keren, cadas. Yang jelas. Anies Mohaimin ya. Tapi boleh juga dikritik, apa kritiknya? Kita jadi harus objektif. Apa misalnya kelemahan pasangan ini ya. Coba kita bacakan komentar Sobat era sekalian. Jadi pendukung Anies, profesor pun mendadak koplak ya. Koplaknya di mana kira-kira ya? Gitu. Anies presiden, yes. Jadi kalau kita bicara tentang voter, smart voter, ya Anda harus bandingkan dong. Ya. Anies sama Ganjar, ya kemana-mana Anies lah. Anies sama Prabowo, ya kemana-mana Anies lah. Ya. Jadi dia nggak bisa dibohongi, track record kemudian dan lain sebagainya ya. Oke, gitu. Oke, ini saya pakai jaket yang dikasih salah satu relawan besar Anies yang namanya Anies ya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Oke. Apalagi ya? Saya bangga Pak Anies jadi presiden, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya. Amin. Apalagi ya, Demokrat demo atas nama rakyat padahal karena AHY anak papa ya, kita nggak boleh juga ya terlalu personal, tetapi baik sekali kalau seandainya Demokrat mau balik. Alhamdulillah PKS PKB bisa gabung ya. Kalau adu gagasan tentu jauh mereka berdua, iyalah. Tapi kalau ada hepeng ya saya tahulah. Jadi kalau Anda mau icip yang baik ya datanglah yang hepengnya banyak. Tetapi kalau Anda mau kira-kira lebih konsisten, kan kita gini, kita tidak sedang mencari malaikat karena presidensial threshold menyebabkan pilihan terbatas. Pilihannya cuma 3. Nah di depan kita ada Anies, Ganjar, Prabowo, AGP. Tinggal Anda pilih, karena itu Anda bandingkan kan begitu. Jaketnya keren, mau Bang RH ya minta sama Anies ya, saya pun dikasih. Kemudian dibilang gak kapok kena lempar botol kosong. Saya
Saya luruskan botolnya nggak kosong, botolnya berisi air, makanya deras dia ya, bahaya kalau kena mata. Tapi itu no big deal, yang big deal itu adalah gangguan terhadap demokrasi gitu dong. Kemudian kelemahan pasangan Amin pada proses pembentukannya kurang mulus dan ada nuansa tidak ngwongke. That's right, itu adalah sebuah kritik yang tidak perlu dijawab, perlu dihayati saja ya, karena jangan sampai kemudian itu diulangi kembali. Jadi misalnya PKS jangan tidak diwongke ya, jangan seolah-olah bahwa cuma segitiga antara Anies, Nasdem sama PKB, nggak boleh. Jadi harus betul-betul mereka sejajar dalam rangka memenangkan. Toh tidak banyak juga perbedaannya kan. Nasdem 59 kursi, duitnya banyak ya, karena di Hela Surya Paloh. PKB 58 kursi, ya duitnya agak banyak ya mungkin. Tetapi dia bawa istilahnya, bawa masa yang lebih jelas dibandingkan Nasdem. PKS itu juga begitu ya. Mungkin paling miskin di antara tiga partai yang bergabung, tapi dia punya masa yang jauh lebih solid yang bisa dikerahkan untuk apa? Ya, salah satunya untuk mengawal misalnya TPS sampai tingkat penghitungan suara di akhir. Bagaimana dengan Anies? Anies selain calon presiden dia punya relawan yang bergerak secara organik ya, yang tidak dibiayai tapi bergerak sendiri kemana-mana. Bahkan kadang-kadang mengeluarkan uang sendiri untuk kegiatan ya. Oke. Gitu ya sobat semuanya. Ini Ganjar kabur dari UI nggak jelas maksudnya apa ini ya. Oke, apalagi berharap semua mengawasi hasil pemilu dari tiap-tiap TPS dan mekanismenya. Kemudian apa lagi ya? Apa memungkinkan capres jadi 4 pasang bang? Kalau 4 pasang itu nggak mungkin. Karena PKS kan sudah tetap dia stay PKS. Kecuali PKS lari, disambut Demokrat dan kemudian disambut oleh disambut Demokrat dan disambut oleh P3 baru bisa 4 pasang. Jadi nggak mungkin lagi 4 pasang rasanya, hanya bisanya 3 pasang. Kecuali kemarin ya. Misalnya gini, kalau 4 pasang itu bisa juga Prabowo bersatu dengan AHY, kemudian Zulkifli Hasan dan Erlangga Hartarto bikin sendiri, nggak mungkin rasanya ya. Itu rasanya. Apalagi ya? Apapun yang terjadi karena dari dulu hati saya tidak bisa mencela-mencela, tetap Pak Anies Baswedan yang saya pilih. Sekali lagi, kita tidak sedang pilih malaikat ya, Anies pun orang biasa, tetapi persoalannya adalah kita dihidangkan pada 3 pilihan. Salah satunya Anies. Karena itu ya kalau kita mau pilih Anies ya bukan karena kita buta, tetapi karena kita sudah bandingkan dengan calon lainnya. Salam Perubahan gagal menjadi cawapres berubah arah, bukan pro rakyat semata soal kekuasaan. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang perubahan pro rakyat kan harus kita set aside, kita singkirkan ego masing-masing ya. Termasuk juga misalnya tindakan mengambil cepat Caimin itu ya saya kira memang kalau misalnya lambat sedikit ya agak berabe juga. Karena bisa jadi something happen to PKB dan Caimin. Jadi kadang-kadang tindakan cepat diperlukan dan politik itu adalah momentum. Kalau terlalu lambat akhirnya ya bisa lari atau bahkan dikerjai gitu ya. Seperti Erlangga Hartarto konon mau bertemu Anies saja minta ampun susahnya. Bukan Aniesnya yang susah tapi dibayang-bayangi oleh politik saling sandrah ya, kekuasaan.
Kemudian ada yang bilang semoga ada koalisi baru PKS, Demokrat, P3 dan FPI bergabung. Presidennya Pak Gatot. Ini yang namanya koalisi perubahan yang tidak di-endorse istana. Oke, boleh saja ya, namanya juga pendapat, kita hargai saja. Ganjar curi start tiba-tiba tampil di azan. Ya itu lah nggak boleh sebenarnya. Ya. Kalau saya mengatakan bukan Ganjarnya, karena Ganjar bukan peserta pemilu, tapi perindonya. Harusnya yang diperingatkan tuh perindonya, karena kan itu di perindo sesungguhnya. Ya kita harus kaitkan. Jadi nggak boleh juga tidak cerdas. Kadang-kadang kan orang kan menyiasati aturan, padahal kita tahu bahwa itu adalah televisi milik Haritanu adalah ketum Perindo, Perindo adalah pendukung Ganjar. Kan kasat mata bisa kita uraikan seperti itu. Tapi kan Ganjar belum jadi calon. That's okay, tetapi berarti kan Perindo sudah berkampanye kan untuk mendongkrak kotel efeknya dengan mencalonkan Ganjar. Sobat sekalian, itu saja ya. Kalau kita ada berita menarik, satu itu tentang offside-nya Ketua Mahkamah Konstitusi bilang pemimpin muda. Banyak komentar sudah bilang itu offside Muslim Arbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Teman-teman wartawan yang saya banggakan, terima kasih pada datang ke DPP PKB, terima kasih. Nunggu lama, kita memang ada banyak agenda hari ini. Yang pertama tentu saja ini kehadiran Mas Anies pertama kali untuk lebih mengenal lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran pengurus DPP PKB. Secara umum sudah saling kenal, tetapi ada yang masih belum detail kenalnya. Yang kedua agendanya adalah mendengarkan visi, gagasan, agenda perjuangan, apalagi tema-tema perjuangan yang akan diusung oleh Mas Anies sebagai calon presiden dan sebagai nanti kalau menang. Visioning intinya itu. Yang ketiga tentu sudah mulai bicara teknis pemenangan, cara kerja pemenangan dan personal orang-orang yang akan ditugaskan di dalam bekerja melakukan pemenangan. Dan tentu kita juga membuat agenda-agenda serta rencana-rencana jangka pendek minggu depan, 2 minggu yang akan datang dan bulan-bulan sampai pemilu di Februari 2024. Kita juga menyiapkan berbagai pemetaan yang akan menjadi action pemenangan pasangan Mas Anies dan saya. Demikian.